Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Pada kesempatan sore ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini kita dapat merayakan Natal Komisi Perempuan secara daring. Sekalipun perayaan Natal tahun ini berbeda dari biasanya karena dirayakan di rumah saja, namun biarlah sukacita Natal dapat terus kita rasakan. Marilah kita bersorak-sorai memuji Yesus yang telah lahir, kesukaan bagi dunia. Bernyanyi, semua orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, Yesus bertahta. Segenap alam dan makhluknya nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan, nyanyikan pujian. Yesus memerintah di dunia dengan anugerahnya. Semua bangsa saksikan keadilan Tuhan. Ajaiblah kasih-Nya, ajaiblah kasih-Nya, ajaib, ajaiblah kasih-Nya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Tintin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur akan kasih setia pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan pertolongan-Mu di tengah-tengah keadaan sulit pandemi yang sedang melanda kami. Bahkan kehidupan yang sulit di tengah-tengah kami saat ini, kami mengucap syukur untuk pertolongan, kekuatan, dan tuntunan-Mu. Kami bersyukur saat ini kami boleh bersama dengan Komisi Perempuan GKMI Kudus merayakan Natal. Kami mau berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus akan bekerja melalui hamba-hamba-Mu, baik yang akan memimpin pujian maupun yang akan menyampaikan kebenaran firman. Sehingga melalui perayaan Natal saat ini ya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, iman kami boleh bertumbuh, pengharapan kami kepada Kristus makin teguh, dan kasih kami kepada sesama makin melimpah. Kami menyerahkan Tuhan, ibadah Natal saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bekerjalah ya Bapa di surga, dan biarlah setiap kami yang mendengarkan, sungguh hati kami dibangkitkan imannya. Kami bangkit dari rasa takut dan kami dimampukan untuk melangkah menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Allah senantiasa menyatakan segala perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Penyertaannya niscaya membuat kita aman dan tenang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Ida Sianipar, kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian kunyanyi haleluya.
dikasihi oleh Tuhan, sungguh saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh diberi kesempatan untuk boleh melayani firman Tuhan di Komisi Perempuan GKMI Kudus. Perkenalkan, saya Ida Christine Sianipar, saya melayani di Surabaya di Universitas Ciputra. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, tiba waktunya bagi kami akan belajar bersama dari firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, sehingga hati dan pikiran kami boleh terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah jangan takut. Adapun bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dari Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Silakan kita membuka Alkitab kita masing-masing. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18 sampai 25 saya akan bacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayat 21. "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan tentu saja mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira kalau ditanyakan kepada kita, hal apa sih yang paling kita takutkan di dalam hidup? Kira-kira kita akan menjawab apa? Gitu ya. Saya tahu, ya, saya sadari bahwa sebagai manusia kita juga bisa kok mengalami yang namanya rasa takut. Tapi tentu saja rasa takut yang tidak membuat kita menjadi buta akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan, gitu ya. Takut itu perasaan yang wajar, namun kalau terlalu berlebihan, seakan-akan kita tidak bisa melihat ada Tuhan di dalam atau di dekat kita, itu jadi hal yang juga membuat kita koreksi diri, gitu ya. Ini ada apa, gitu ya. Jadi perasaan takut kalau masih dalam tahap yang wajar itu masih sah-sah saja, gitu ya. Apa saja, gitu ya, ada banyak hal mungkin ya. Saya mencoba bertanya kepada beberapa orang. Ada orang yang berkata, saya yang paling takut dalam hidup ini adalah kehilangan. Takut banget, gitu ya, saya bisa kehilangan. Ada orang yang takut kehilangan materi, gitu ya, atau mungkin barang berharga yang dia miliki. Kayak ada satu orang itu karena dia punya motor itu cuma satu ya, satu-satunya barang berharganya adalah motor. Dia takut banget kehilangan motor tersebut, gitu ya. Ada juga orang takut kehilangan di sini dalam arti kehilangan orang yang dia kasihi. Nah, kemudian ada juga orang berkata, saya takutnya itu adalah takut sakit, gitu ya. Takut banget saya sakit.
Apalagi gitu ya kalau sudah mulai gak enak badan gitu ya, terus bawa ke dokter, takut banget ada vonis-vonis tertentu dari dokter, takut sakit. Ada juga orang yang berkata, saya takut miskin gitu ya. Dia ngerasa bahwa aduh hidup saya sudah nyaman begini, takut banget dengan kemiskinan. Sehingga ketika ya kayak sekarang ya adanya COVID ini gitu ya, membuat dia jadi merasa bahwa aduh bagaimana ya kalau nanti pekerjaan saya nggak bisa lancar, usaha saya nggak bisa lancar, atau saya di PHK sehingga saya akhirnya tidak bisa lagi gitu ya mencukupkan kebutuhan hidup saya dan lain sebagainya, atau mungkin akhirnya saya akan kehilangan banyak harta saya dan lain sebagainya. Ada orang yang takut mungkin dengan kemiskinan. Ada juga orang yang takut ditinggalkan gitu ya, mungkin bersama dengan yang kehilangan tadi, takut banget ditinggalkan. Kalau konteks saat ini mungkin ada orang juga berpikir takut tertular COVID. Ada orang yang saya ngelihat ada tipe-tipe orang itu, ada orang yang tipenya itu bodoh amat sehingga dia tetap bisa pergi keluar, dia nggak peduli apakah OTG atau tidak. Kadang-kadang ya mungkin ini banyak anak-anak muda yang melakukan hal demikian gitu ya. Tapi ada juga orang yang saking takutnya nggak mau kemana-mana, nggak pergi kemana-mana gitu ya, di rumah saja sampai akhirnya nggak bisa memaksimalkan hidupnya gara-gara takut tertular dengan COVID. Atau juga ada orang gitu ya, apa yang paling ditakuti? Takut mati gitu ya. Nah, ibu-ibu bisa saja gitu ya, kita walaupun ya kayak kita berkata, oh saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya tidak takut dengan kematian, tapi juga nggak banyak sih orang yang pengen cepat-cepat mati kan kayak gitu ya. Nah, ada orang yang sangat ketakutan dengan yang namanya kematian. Dan mungkin ada hal-hal lain, mungkin yang juga ibu-ibu alami, oh saya bukan di dalam yang saya sebutkan tadi, mungkin ada hal yang lainnya. Tapi apapun itu, kita mungkin punya ketakutan kita dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani masa-masa saat ini, apalagi ya masa-masa hal yang banyak sekali yang tidak menentu ini gitu ya. Bisa saja ada banyak ketakutan yang terjadi di dalam diri kita. Ibu-ibu, pengenalan yang benar akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan menolong kita untuk dapat mengelola rasa takut kita dalam menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian ini gitu ya. Pengenalan yang benar akan Tuhan menolong kita untuk dapat mengelola rasa takut kita dalam menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, sehingga gitu ya, kita tetap memiliki keyakinan teguh dan taat pada kehendak Tuhan. Jadi ternyata penting banget kita benar-benar kenal Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa. Bukan mengenal cuma dalam arti kita nyanyi itu cuma tahu saja sih. Misalnya ya, kita dengan mudah berkata Kaulah yang besar misalnya gitu ya. Kita nyanyikan lagu, oh dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Tapi sejauh mana kita mengenal Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa ini berbicara kepada kita saat kita lagi menghadapi yang namanya persoalan hidup ya. Jadi harusnya kalau kita punya pengenalan yang benar, kita dapat mengelola ketakutan kita. Yang selanjutnya adalah kita akan memiliki, tetap punya keyakinan teguh, tetap kita akan taat kepada Tuhan. Ibu-ibu, kita belajar dari bagian firman Tuhan Injil Matius pasal pertama ayat 18-25. Kita lihat situasi yang terjadi pada saat itu gitu ya. Dikatakan bahwa Yusuf bertunangan dengan Maria, dan dikatakan di situ bahwa Maria tunangannya ini mengandung dari Roh Kudus. Ibu-ibu, kalau kita memperhatikan dalam bagian Alkitab ini gitu ya, kita ngelihat seakan-akan kok dibilang tunangan tapi kok pakai istilah suami dan istri gitu ya. Pada konteks zaman itu ada 3 tahap orang itu menuju nanti kepada pernikahan. Tahap pertama adalah itu tunangan pada waktu kecil. Bisa saja itu dilakukan oleh orang tua ya, mungkin orang tua perempuan dengan orang tua yang laki ngeliat nih kayaknya anak kita cocok nih ya gitu ya, yuk kita tunangkan gitu ya, maka diikat oleh orang tuanya. Yang kedua adalah pertunangan setelah dewasa. Itulah yang terjadi atau yang antara Maria dan Yusuf tadi gitu ya. Pertunangan setelah dewasa, dan mereka ini bisa disebut sebagai atau biasa disebut sebagai suami istri. Bahkan dikatakan bahwa mereka kalau misalnya bercerai atau pisah itu juga sudah dianggap sebagai sebuah dosa gitu ya. Namun mereka belum tinggal serumah dan mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah tahap pertunangan kedua ini, maka baru masuk ke tahap ketiga, yaitu pernikahan. Nah, pertunangan ini saya mengajak ibu-ibu untuk melihat itu ya, bahwa betapa
bagaimana hancurnya perasaan Yusuf gitu ya. Jadi pertunangan itu terjadi dalam 1 tahun kurang lebih waktunya. Nanti setelah itu mereka bisa memasuki ke tahap pernikahan. Saya ngebayangkan mungkin Yusuf sudah memikirkan membangun sebuah rumah tangga dengan Maria. Dia mungkin mengenal Maria sebagai perempuan yang baik, perempuan yang polos juga gitu ya. Mungkin sebagai perempuan yang idamannya, yang dia sudah membayangkan nanti akan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang begitu indah, yang begitu luar biasa gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu dikatakan bahwa Maria ngomong dia mengandung dari Roh Kudus. Dan tidak mudah bagi Yusuf untuk percaya, ibu-ibu. Ya nggak mudah ya, bayangin ya siapa, bahkan mungkin bisa dianggap kamu jangan pakai kata Tuhan untuk menutupi kesalahan kamu mungkin gitu ya. Atau mungkin saya jangan sampai kamu dianggap menghujat Allah loh, kok berani ngomong bahwa aku mengandung dari Roh Kudus. Nah, saya ngebayangkan bahwa ada rasa mungkin dikhianati, ada rasa marah, ada rasa sakit hati gitu ya yang dialami oleh Yusuf. Namun yang luar biasa dalam bagian firman Tuhan ini, ibu-ibu, luar biasa ya, Tuhan memilih Maria menjadi alatnya di mana Yesus lahir melalui Maria. Tuhan juga memilih Yusuf gitu ya, yang akan mendampingi Maria gitu ya. Kita ngeliat orang-orang yang dipilih Tuhan ini adalah orang-orang yang mungkin bagi banyak orang itu orang-orang biasa saja, tapi Tuhan memberikan kepada mereka anugerah gitu ya, dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan rencana Tuhan, menyatakan janji-janji Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa Yusuf yang dipilih ini atau yang dipilih menjadi ayah nanti dari Tuhan Yesus ini adalah seorang yang tulus hati. Kata tulus hati juga di sini dikatakan seorang yang benar. Luar biasa nggak tuh ibu-ibu ya? Jadi ada rasa bahwa dia adalah seorang yang tulus hati, sehingga dalam rasa sakit hatinya, dalam kekesalannya, dalam rasa kayak dikhianatinya, di situ dikatakan bahwa Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria. Makanya dikatakan dia bermaksud menceraikan Maria itu secara diam-diam. Namun gitu ya, balik lagi, karena dia seorang yang tulus hati tadi, dia seorang yang mungkin gak mudah, gak cepat-cepat mengambil sebuah keputusan gitu ya. Dikatakan bahwa Yusuf mempertimbangkan. Yusuf mencoba mempertimbangkan. Ini menunjukkan dia bukan orang yang asal-asalan, dia tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam dia mempertimbangkan itu, dalam kebimbangannya itu gitu ya, dalam keraguannya itu, dikatakan bahwa malaikat Tuhan menyatakan diri kepadanya. Nah, dikatakan di sini tadi kita sudah baca gitu ya, bahwa malaikat Tuhan itu datang dalam mimpinya Yusuf. Pesan yang dibawa itu adalah, ibu ya, jangan takut gitu ya, jangan takut. Kata jangan takut ini juga dipakai pada saat malaikat juga datang menjumpai Maria gitu ya. Di situ juga dikatakan, Maria, kamu jangan takut, engkau yang dikaruniai oleh Allah gitu ya. Dan di sini juga sama, jangan takut Yusuf, kamu mengambil Maria menjadi istri gitu ya. Karena apa? Sebab anak yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan lagi gitu ya, dilanjutkan lagi. Maria di situ dikatakan akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ibu-ibu, bukankah Natal itu yang menjadi fokus dari Natal, bukankah adalah Yesusnya? Yesus yang datang dengan satu tujuan untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang-orang pilihannya ini dari murka Allah gitu ya. Kita tahu semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, namun kasih karunia diberikan Allah melalui anaknya, melalui Yesus Kristus, sehingga kita yang percaya kepada dia, kita bisa diselamatkan, kita bisa dilepaskan, dibebaskan dari murka Allah tersebut. Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan lagi gitu ya. Setelah dikatakan bahwa beri dia nama Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, lanjutannya adalah supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi ya, dikatakan, apa yang dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan, dan kamu hendaklah menamakan dia Immanuel. Apa artinya?
Allah menyertai kita. Nah, setelah itu dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Yusuf bangun dan tidak ada lagi kebimbangan dalam diri dia. Dan dikatakan Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Bisa saja kita mengalami banyak ketakutan di dalam hidup gitu ya. Banyak hal yang mengkhawatirkan kita, tapi seharusnya pengenalan kita akan Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita miliki ini ya. Saya membayangkan kita punya perjanjian lama, Kejadian sampai Maleakhi, perjanjian baru, Matius sampai Wahyu. Seharusnya menjadi penolong kita untuk bisa tetap punya pengharapan, tetap punya sukacita di dalam Dia. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan menolong kita untuk dapat mengelola rasa takut kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, sehingga gitu ya, kita tetap memiliki keyakinan teguh dan taat pada kehendak Tuhan. Saya ingin kita melihat dari cerita dari Matius 1 ayat 18-25 ini, atau dari kisah Yusuf ini. Kita akan mencoba merenungkan tentang bagaimana pengenalan yang benar akan Tuhan itu harusnya dapat menolong kita gitu ya, dalam segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita bisa kelola dan kita tetap bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang tetap punya keyakinan, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu, saat Yusuf bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan gitu ya, di mana Tuhan akan memakai dia dan Maria untuk menggenapi janji keselamatan bagi umat manusia, dikatakan Yusuf taat kepada kehendak Tuhan. Oke, tadi saya ragu, tapi ketika sekarang sudah diperjelas, firman Tuhan datang melalui malaikat, dia berkata, iya, aku taat kepada Tuhan. Walaupun ibu-ibu Yusuf tahu dengan jelas kalau memang dia akan tetap menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan gitu ya. Kita lihat tidak ada, kita sebagai anak-anak Tuhan ya ibu-ibu, kita lihatlah pada waktu kita menjadi anak Tuhan, pada waktu kita taat, itu juga tidak pernah, ketaatan itu tidak pernah menjamin bahwa hidup kita lepas dari pergumulan atau tantangan, bukan? Tetap saja kita akan menghadapi selagi kita hidup di dunia gitu ya, yang namanya tantangan, pergumulan itu ada. Nah, dikatakan bahwa Yusuf tahu pergumulan itu tetap ada. Dia tetap mungkin bisa mengalami banyak sekali tantangan ke depannya. Namun gitu ya, yang luar biasa, dia percaya Allah yang Immanuel itu akan menyertai dia. Ibu-ibu kan kita sering tuh dengar kata ya, bahkan kita nyanyikan ya, Allah beserta kita, namanya Immanuel. Kita nyanyikan, kita dengar khotbahnya, kita baca ayatnya. Tapi sejauh mana kita mengenal Allah yang Immanuel itu? Kita percaya bahwa Dia sanggup menuntun kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yusuf tahu bahwa dia percaya bahwa Allah yang akan menuntun dan menyertai dia. Sama sepertinya sebetulnya ibu-ibu dengan Maria. Maria juga sama. Pada waktu malaikat datang kepada dia dan berkata, salam engkau yang dikaruniai, kau akan mengandung gitu ya. Dia tahu gitu ya bahwa dia itu dia tadinya kan memang dikatakan dalam bagian firman Tuhan dalam Lukas kan, dia ngerasa kayak aduh itu kan mustahil. Tapi ketika malaikat itu menjelaskan, ketika dia tahu ada tujuan, ada rencana, ada janji Tuhan yang akan digenapi melalui dia, dia juga bisa berkata, terjadilah sesuai kehendak-Mu, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Ibu-ibu, apakah dia waktu ngomong itu dia tahu bahwa semua akan aman-aman saja, akan lancar-lancar saja? Juga tidak. Dia tahu akan ada tantangan, dia tahu akan ada masalah, dia takut ini dia bisa saja nih, kalau gue sempat ketahuan, andaikan saja misalnya Yusuf gitu ya, tidak mau menerima dia, bisa dianggap dia melakukan perzinahan. Ada mungkin juga ketakutan, kekhawatiran, dan begitu banyak mungkin rintangan yang akan dihadapinya. Tapi dia tahu ketika dia mendengar firman itu melalui malaikat itu, dan dia berkata, aku ini hanyalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, selagi kita hidup di dunia ini, yang namanya masalah, kesulitan, pergumulan, sakit penyakit, kehilangan, bahkan kematian bisa saja menghampiri kita. Namun sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan itu menolong kita,
mengelola rasa khawatir itu, rasa takut itu. Sehingga kita tetap berkata bahwa Tuhan, aku ingin Engkau menemukan aku sebagai hamba-Mu, anak-Mu yang senantiasa berjuang untuk taat dan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Sejauh mana kita percaya akan janji-janji Tuhan? Tuhan gak janji loh ibu-ibu langit selalu biru. Tuhan juga gak janji hidup kita tanpa badai. Bukan, Tuhan juga gak berjanji ibu-ibu bahwa hidup kita lepas dari masalah. Namun Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu ada bersama dengan kita saat kita melewati badai itu. Satu kali saya melayani di sebuah kota dan saya punya kesempatan untuk berkunjung ke rumah seorang oma yang menurut saya oma ini sangat luar biasa gitu ya. Nah, pada waktu saya berkunjung, si oma ini cerita, ya, berkata bahwa saya tinggal hanya bersama seorang suster gitu ya, karena semua anak-anaknya tidak ada di Indonesia, pada di luar negeri. Nah, satu malam gitu ya, si suster ini bilang ke si oma bahwa oma, saya harus pulang karena ada hal yang penting yang harus saya lakukan, ada masalah di rumah, jadi oma saya harus pulang dulu. Namun oma nanti gitu ya, nanti saya akan balik lagi besok pagi-pagi, saya langsung balik kok gitu ya. Jadi si suster sudah siapkan semua, oma saya sudah siapkan, oma nanti kalau mau pipis nggak usah pergi ke kamar mandi, ini saya sudah siapkan pispot gitu ya, jadi biar nggak jauh-jauh, jadi biar namanya orang tua kadang-kadang kan kalau nggak salah ingat itu 80 lebih waktu itu umur si oma ya, jadi supaya nanti nggak sampai jatuh atau apa, pokoknya oma nggak usah jauh-jauh, ini sudah disiapkan semua. Nah kemudian saya bilang oke, akhirnya si susternya pergi. Nah pada waktu tengah malam, ibu-ibu si oma ini mulai ngerasa kayak aduh aku pengen pipis gitu ya. Tapi si oma nggak mau pipis di pispot itu gitu ya. Terus dia bilang pokoknya saya harus pergi ke toilet, saya harus ke kamar mandi saja. Saya nggak mau di pispot gitu ya. Terus dia pada waktu dia mulai duduk pelan-pelan dulu, terus dia turun dari tempat tidurnya. Apa yang dilakukan si oma ibu-ibu? Dia baca Mazmur 23. Jadi sambil dia berjalan dia baca bahwa Tuhan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, dia terus baca sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, sampai ke toilet dia pipis masih baca lagi gitu ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dia terus dia baca diulangi beberapa ayat dari Mazmur 23 itu sampai si oma itu balik ke tempat tidurnya. Dan dia dengan bangga bilang, "Ida, oma nggak apa-apa, Tuhan sertai oma," gitu ya. Sebanyak apapun orang di dekat oma, maka kalau misalnya mau terjadi sesuatu yang terjadi saja, tapi cukup ada pribadi, ada Tuhan Yesus yang ada mendampingi oma, itu cukup bagi oma untuk bisa dihindari dari banyak hal yang mungkin celaka, jatuh dan lain sebagainya. Terus dia berkata, aduh oma senang banget, bagi oma adalah Tuhan itu cukup bagi oma. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, imannya, rasa percayanya kepada Tuhan, itu yang membuat oma ini berkata bahwa aku percaya gitu ya. Aku percaya, oke nih ada masalah nih si suster akan pergi karena ada masalah dalam keluarganya. Nggak apa-apa, karena Tuhan itu ada bersama dengan aku. Kalau kita membaca Mazmur 23 ayat 1 itu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya suka terjemahan lain ibu-ibu. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. Ada terjemahan lain lagi ibu-ibu. Tuhan adalah gembalaku, saya gak butuh yang lain. Dengan kata lain dia tahu gitu ya, kalau pada waktu Tuhan itu menjadi gembala, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat di dalam hidup kita, maka kita sebetulnya gak butuh yang lain lagi. Makanya dalam ayat 4 Mazmur 23 berkata apa? Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berada dalam bayang-bayang kematian, nggak takut, karena Tuhan menyertai aku. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bisakah kita tetap berkata, atau mungkin kita bisa nggak ya? Ibu-ibu tahu lagu yang dinyanyikan oleh Gracia ya, yang anak kecil yang kalau nggak salah saya nggak bisa melihat itu ya. Saya sering dengar lagu itu dinyanyikan oleh banyak orang, tapi lagu ini sangat berkesan bagi saya ketika dinyanyikan oleh si Gracia ini. Yang lagunya itu yang ada kata-kata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
yang kau berikan. Seorang yang buta gitu ya, dia bisa berkata, dia tetap bisa punya semangat menjalani. Ada banyak ketidakpastian di dalam hidupnya. Dia berkata, aku akan berdiri di tengah badai karena aku punya kekuatan dari Tuhan. Atau kalau saya ingin berkata, kita akan bisa melewati beragam ketidakpastian. Di tahun 2020 ini memasuki 2021, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apakah situasi akan semakin sulit, apakah situasi akan semakin membaik. Kita tidak tahu. Tapi sejauh mana kita bisa berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mengenal Engkau adalah Allah yang gak pernah ninggalkan saya. Boleh saja masalah ada, tapi cukup Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita akan bisa berkata, aku melewati persoalan itu. Kita nggak akan bilang bahwa Tuhan jauhkan badai itu, tapi kita berkata, Tuhan dampingi aku melewati badai itu. Ketika kita melihat gunung yang begitu tinggi, kita tidak berkata, Tuhan, aku tidak mau melewatinya, bukan begitu. Tapi Tuhan pegang tanganku untuk melewati gunung itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu berapa lama kita sudah menjadi Kristen. Sudah berapa banyak ayat Alkitab yang kita miliki, yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengarkan penguraiannya. Tapi sejauh mana ayat-ayat ini, ayat-ayat firman Tuhan ini, sejauh mana berbicara kepada kita, sejauh mana menambah pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita bisa berkata, saya nggak takut, saya akan menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Saya cuma pengen menjadi anak Tuhan yang taat dalam beragam situasi kehidupan yang sulit. Saya tetap percaya bahwa Tuhan itu akan bersama dengan saya, karena Dia adalah Tuhan yang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melewati, mari kita merayakan Natal kali ini dengan suatu keyakinan. Biarlah apa yang diucapkan atau apa yang dikatakan oleh malaikat baik kepada Maria ataupun kepada Yusuf, itu juga berbicara kepada kita. Jangan takut. Kita tidak takut karena kita punya Allah. Kita punya Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Punya Allah yang memang kita lihat saja bahkan saat manusia itu ke dalam dosa, ibu-ibu, Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk mati disalibkan, menggantikan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Itu bukti betapa Dia mencintai dan Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi perempuan-perempuan, baik itu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, atau sebagai apapun kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh melihat bahwa Tuhan, jadikan aku anak-anakmu yang taat kepadamu, berpegang teguh pada firman-Mu, semakin mengenal Engkau, sehingga aku bisa berkata, aku tidak takut karena aku percaya Tuhan ada bersama dengan aku. Yesus, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar firman ini boleh berbicara kepada kami bahwa tidak ada hal yang kami takutkan di dalam kehidupan ini. Karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Dan mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat kepadamu, berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman Tuhan telah selesai kami dengarkan. Mampukan kami untuk terus bergumul dengan kebenaran firman Tuhan ini dan boleh mengaplikasikan firman ini di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman yang menjadi manusia membawa pengharapan bagi kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Mari kita menyaksikan persembahan pujian dan tarian Juru Selamat Dunia. Raja damai telah lahir.
Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Keindahan Natal bukan hanya sekedar musik yang berderap ataupun lampu yang gemerlap. Keindahan Natal terasa karena karya dan cinta dari Yesus Sang Raja Mulia yang telah hadir dalam kehidupan kita. Marilah kita mengakhiri perayaan Natal sore hari ini. Kita menaikkan pujian Natal di Hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dari awal hingga akhir Tuhan boleh memimpin ibadah Natal daring kami. Sebelum Tuhan kami mengakhiri, sebelum kami melakukan aktivitas kami yang lainnya, biarlah kami rindu Tuhan menerima berkat daripada Engkau. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibu-ibu, sampai bertemu kembali di dalam persekutuan Komisi Perempuan tahun yang akan datang. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Segenap pengurus Komisi Perempuan GKI Kudus mengucapkan Selamat Natal. Tuhan memberkati.